Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi nih dengan saya Septi Afriani. Oke teman-teman, kali ini tuh kita akan bahas SKB yang IPA fisikanya dulu ya. Yang pedagogiknya semoga besok udah bisa rilis ya. Nah, kali ini kita tuh akan membahas bocoran SKB Guru SD tentang mikroskop. Kenapa aku buat video ini? Karena ada temen yang bilang kalau Microsoft ini tuh keluar di SKB yang tahun lalu. Oke, kita mulai aja ya. Tapi sebelum mulai, berdoa dulu lah ya. Berdoa mulai. Selesai. Mikroskop. Nah, kita tuh membahasnya mikroskop cahaya ya teman-teman, yang ini tuh terdiri atas lensa gitu loh teman-teman. Cuma aku fokusnya ke yang bagian perhitungannya. Kalau bagian-bagiannya tuh teman-teman bisa baca sendiri lah ya, bisa belajar sendiri. Nah, ini tuh terdiri atas dua lensa cembung. Aku tuh nggak buat materi yang lensa cembung ya teman-teman, karena mirip sama cermin cekung. Jadi tuh kalau lensa mirip dengan cermin. Kalau lensa cembung, ini kan lensa cembung, miripnya itu dengan cermin cekung. Jadi ada ruang-ruangnya, terus nanti bayangannya itu diperbesar, diperkecil yang gitu loh teman-teman. Nah, ini yang bawah itu tuh lensa objektif namanya teman-teman. Jadi lensa yang dekat dengan objek. Ini tuh nanti fungsinya sebagai lensa cembung biasa. Jadi itu nanti perhitungannya kayak cermin cekung gitu loh teman-teman. Kalau yang atas ini kan dekat dengan mata tuh. Kita kan kalau ngelihat benda lewat mikroskop kan matanya di sini nih, dekat sama lensa ini. Nah, ini lensa okuler, lensa yang dekat dengan mata. Itu fungsinya sebagai loop. Nanti itu perhitungannya mirip sama loop atau kaca pembesar. Nah, cara kerjanya itu tuh gini, benda kan ada di sini, di meja perperat nih di sini. Bendanya di ruang 2 lensa objektif. Kalau di ruang 2 bayangannya di ruang 3 ya teman-teman, kayak cermin cekung, pasti bisa lah ya. Jadi tuh nanti bayangannya nyata terbalik diperbesar karena dari ruang 2 ke ruang 3. Ini kan udah ada bayangannya tuh. Nah, bayangan ini itu tuh berfungsi sebagai benda bagi lensa okuler. Jadi kan benda, lensa objektif, terus ini lensa okuler. Nanti bayangan lensa okuler itu ada dua macam gitu. Nah, nanti dibedakan menjadi berdasarkan mata berakomodasi dan mata tidak berakomodasi. Jadi kalau bayangan yang dibentuk oleh lensa objektif tuh ini nih teman-teman, nyata terbalik diperbesar, terus sebagai benda bagi lensa okuler, terus lensa okuler juga nanti akan menghasilkan bayangan yang nanti dibedakan menjadi dua. Kita akan membahas mata yang berakomodasi dulu ya. Jadi tuh mata berakomodasi tuh kalau pas ngeliat sampai otot-ototnya berkerut gitu loh teman-teman, dipaksain banget gitu loh. Kalau santai kan ya udah biasa aja kalau ngeliat. Kalau ini tuh enggak gitu loh teman-teman, pokoknya sampai kayak gitulah. Nah, ini tuh gambarnya kayak gini. Jadi tuh ini lensa objektifnya digambar garis lurus gini ya. Ini lensa okulernya. Nah, ini tuh bendanya di sini. Bendanya kan di ruang 2 lensa objektif. Nanti ini nih kita urutin kan kayak gini nih. Garisnya ini ke sini. Nah, jadilah ini bayangannya nyata terbalik diperbesar di ruang 3 ya, teman-teman. Ini tuh ruang 3-nya F objektif. Gitu. Nah, selanjutnya ini tuh akan menjadi benda bagi lensa okuler. Nah, bayangan yang kita lihat itu yang ini nih teman-teman. Nah, yang ini nih bayangan akhirnya. Nah, kalau mikroskop itu kan fungsinya untuk melihat benda-benda yang kecil biar kelihatan kan, biar terlihat makin besar gitu kan teman-teman. Nah, kita tuh akan membahas tentang perbesarannya. Perbesarannya jadi berapa kali gitu kan. Ada yang 1000 kali, ada yang berapa kali, ada yang 100 kali, kayak gitu kan. Nah, nanti perbesarannya aku simbolkan dengan M ya, kayak di cermin cekung kan kemarin aku pakai huruf M. Nah, itu tuh karena ada dua lensa, objektif dan okuler, jadi tuh dikalikan teman-teman. Jadi perbesarannya lensa objektif dikali perbesarannya lensa okuler, ini nih dikalikan. Nah, kita cari dulu kan, yang perbesaran lensa objektif tuh caranya gimana sih, nyarinya gimana sih. Nah, pertama-tama kita tuh nyari bayangannya dulu, nyari jarak bayangannya, nyari ini tuh berapa gitu loh teman-teman, dari sini tuh berapa gitu loh teman-teman. Nah,
Kan tadi aku udah bilang kalau lensa objektif itu fungsinya sebagai lensa cembung biasa. Jadi tuh mirip dengan cermin cekung. Jadi tuh pakai persamaan yang kayak di cermin cekung gitu loh teman-teman. 1/F sama dengan 1/S plus 1/S aksen. Cuma karena objektif aku ini tambahin ini nih OB objektif gitu ya teman-teman. Nah selanjutnya kan nanti kita menemukan ini nih jarak bayangan. Nah, barulah kita bisa mencari perbesarannya objektifnya dengan yang kayak kemarin yang di lensa yang di cermin cekung, jarak bayangan bagi jarak bendanya, bayangan bagi benda. Kalau perbesaran pokoknya bayangan bagi benda gitu ya teman-teman. Kan udah ketemu tuh ini MOB-nya ketemunya misalnya berapa, terus masukkan sini. Nah, selanjutnya gimana cara nyari perbesarannya okuler? Kan tadi aku udah menyebutkan kalau lensa okuler itu fungsinya seperti kaca pembesar atau loop. Jadi teman-teman kalau misalnya teman-teman udah bisa yang ini, pasti bisa ngerjain soal yang kaca pembesar. Nah, kalau kaca pembesar atau loop, dalam hal ini lensa okuler itu tuh perbesarannya kayak gini nih, cuma 25 bagi fokusnya lensa okuler plus 1. Kalau dia berakomodasi itu ada plus satunya ya teman-teman. Kok 25? Baca mata normal yang paling dekat gitu. Kalau di soal nggak disebutkan, teman-teman tuh pakainya yang ini aja yang 25. Kalau disebutkan 30 cm berarti pakainya 30 cm. Selanjutnya, untuk mata yang tidak berakomodasi itu tuh ngelihatnya santai gitu loh teman-teman. Nggak perlu sampai berkerut-kerut gitu. Nah, kalau digambar tuh kayak gini nih teman-teman, ini bendanya kan di ruang 2 lensa objektif. Nanti tuh ini diatur gimana caranya biar nanti tuh jatuhnya di lensa okuler. Jadi tuh nanti ini bayangnya tak hingga gitu loh. Jadi kalau mata tidak berakomodasi tuh bendanya kelihatannya itu enggak sebesar mata berakomodasi. Pokoknya gini aja ya teman-teman, bendanya jatuh di fokus lensa okuler. Nah, untuk perbesarannya sama kayak yang tadi, perbesaran objektif kali perbesaran okuler. Terus cari MOB-nya dengan cara cari jarak bayangannya pakai yang kayak di cermin cekung, kayak yang tadi ya, sama aja. Terus cari MOB-nya, itu jarak bayangan bagi jarak bendanya. Sama kayak yang tadi ya, belum ada bedanya. Terus bedanya di mana? Tunggu dulu ya. Nah, ini untuk perbesaran okulernya itu ada bedanya teman-teman. Bedanya apa? Apa hayo? Coba teman-teman lihat. Di sini nggak ada plus satunya ya teman-teman. Itulah yang menyebabkan kalau mata tidak berakomodasi itu nanti bayangannya nggak sebesar ketika mata berakomodasi. Jadi cuma 25 bagi fokus lensa okulernya. Nggak ditambah 1. Ini nih perbedaannya cuma di sini aja, di okulernya ya teman-teman. Ingat ya teman-teman, kalau aku nulisnya S itu jarak benda. Kalau S aksen, ini nih ada petik atasnya, jarak bayangan. F itu fokus ya, FOB berarti fokus objektif, FOK berarti fokus okuler. Kalau M itu perbesaran. Kalau ada MOB berarti perbesaran lensa objektif. Kayak gitu ya teman-teman. Soal nomor 1. Sebuah mikroskop mempunyai lensa objektif dan lensa okuler dengan jarak fokus masing-masing 20 mm dan 50 mm. Sebuah benda yang diamati diletakkan pada jarak, ya ini tipe 21 mm. Tentukan perbesaran bayangan jika mata berakomodasi, mata tidak berakomodasi. Oke teman-teman, ini kan milimeter ya. Kita kan cari jarak bayangan objektifnya. Nanti tuh nggak usah diubah, nggak apa-apa loh teman-teman, tetap milimeter dulu. Ini ya, 1/F sama dengan 1/S plus 1/S aksen. Terus kan kita butuhnya tuh jarak bayangan kan. Jadi ini yang sendirian kita pindah nih, pindah ke sana S-nya, 1/S-nya. Jadi kan minus. Terus kita masukkan 1 per fokus objektifnya. Ini kan objektif dan okuler. Berarti objektifnya yang 20. 1 per 20 minus ini bendanya diletakkan 21 mm kan. Berarti 1 per 20 minus 1 per 21 sama dengan 1 per S aksen. Terus kita samakan penyebutnya, kali aja lah ya. Ini jadi 420 aja ya teman-teman. Ini kan berarti dikali berapa? Dikali 21 kan. Kalau yang ini dikali 20. Nah, terus kan ini kita kurangin. Berarti kan jadi 1 per 420. Berarti kan S aksennya tinggal dibalik ya. 420.
Habis kita dapat jarak bayangan objektifnya, kita cari apa? Perbesaran lensa objektifnya. Dengan cara apa? Pokoknya bayangan bagi benda, bayangan bagi benda, bayangan bagi benda. Diulang terus. Ini 420 dibagi 21 ya teman-teman. Ini kalau atasnya milimeter, bawah juga milimeter. Kalau sentimeter juga sentimeter. Pokoknya gitu aja ya teman-teman. Berarti kan ketemunya berapa? 42 bagi 21 kan 2. Ada nolnya 1, jadi 20 kali. Nah, kalau udah ketemu MOB-nya, kita cari M okulernya. Kita tinjau dulu untuk mata yang berakomodasi. Berarti kan M okulernya 25 bagi fokusnya plus 1. Ingat ya teman-teman, kalau berakomodasi tambah 1 biar lebih gede. Nah, berarti ini 250. Loh, kok 250? Orang di sini aja 25. Kenapa? Karena aku ngikut ini nih, teman-teman. Di sini kan milimeter. Nah, ini kan kalau sentimeter. Jadi aku ubah ke milimeter. Sentimeter ke milimeter. Itu kan turun 1 kali. Berarti kan dikali 10. Jadi kan 250. Dibagi ini nih, dibagi 50. Atau kalau misalnya teman-teman nggak mau ubah, ya diubah ke sentimeter aja nggak apa-apa, jadi 25 dibagi 5. Nanti hasilnya sama kok. Ini dengan ini dicoret nolnya kan 5 kan? 5 tambah 1 jadi 6 kali. Yang objektifnya 20 kali, yang okulernya 6 kali. Berarti perbesaran totalnya, ya udah ya tinggal dikali 20 dikali 6 gitu ya, 120 kali. Ini untuk yang berakomodasi, jadi 120 kali. Sekarang kita hitung kalau yang tidak berakomodasi, berarti gimana? 25 bagi fokusnya, nggak ditambah 1. Berarti aku ubah ya, ngikut yang ini, ubah ke milimeter semua, jadi 250 bagi 50, atau 25 bagi 5 boleh aja. Itu kan hasilnya 5 kali. Berarti perbesarannya berapa? 20 kali 5, hasilnya 100. Teman-teman bisa lihat ya, kalau pakai mata berakomodasi itu bakal lebih besar nih. Kalau yang ini kan cuma 100, yang berakomodasi 120. Penyebabnya ini nih, plus satunya. Teman-teman gampang lah ya, kalau yang ini pasti teman-teman bisa lah ya. Soal nomor 2. Sebuah mikroskop mempunyai lensa objektif dan lensa okuler dengan jarak fokus masing-masing 0,8 cm dan 5 cm. Sebuah benda yang diamati diletakkan pada jarak 10 mm. Tentukan perbesaran bayangan jika mata berakomodasi, mata tidak berakomodasi. Jadi teman-teman sebenarnya ini tuh soalnya sama ya dengan yang tadi, cuma aku ganti angkanya. Jadi pasti teman-teman tuh bisa lah ya. Oke, gimana caranya? Cari jarak bayangan lensa objektifnya. Pakai apa? Kayak yang di cermin cekung. Kayak gini ya teman-teman. Nah, karena kita nyari jarak bayangan, kita pindahin yang ini nih, yang jarak bendanya jadi negatif. Atau teman-teman langsung aja 1/f min 1/s sama dengan 1/s aksen juga nggak apa-apa. Nah, kita masukkan, ini kan 0,8 fokus objektifnya, terus jarak bendanya kok ini 10 jadi 1. Iya teman-teman, kenapa? Karena aku ubah ke sentimeter, ini kan 0,8 cm. Kalau yang ini kan masih 10 mm, jadi sebenarnya bebas ya teman-teman. Teman-teman tuh boleh ngubah ke sentimeter, boleh juga ngubah ke milimeter. Cuma kalau tadi kan pakainya milimeter, sekarang aku ganti pakai sentimeter. Biar ada contohnya semua gitu loh teman-teman. Nah, kita samakan jadi 8 aja ya, 0,8 dengan 1 jadi 8 aja. Berarti kan ini dikali 10. Kalau yang ini dikali 8 kan. Nah, 10 dikurangi 8 berapa? 2 kan, 2/8 itu 1/s aksen, berarti s aksennya kan dibalik jadi 8 bagi 2 hasilnya 4 kali. Nah, terus kita cari perbesaran objektifnya, yaitu bayangan bagi benda 4 bagi 1 ya, 4 kali. Nah, selanjutnya kita cek untuk mata berakomodasi, gimana tadi? 25 bagi fokus okuler tambah 1. Berarti 25 bagi 5 ini ya teman-teman sentimeter kan. Kalau tadi aku ngitungnya pakai milimeter, sekarang pakai sentimeter. Jadi 25 bagi 5 plus 1 hasilnya berapa? 6 kali. Berarti perbesaran totalnya berapa?
4, ini objektifnya 4 kali 6, ini nih 6, berarti 24 kali. Kalau yang mata tidak berakomodasi, berarti nggak ditambah 1 ya teman-teman, cuma 25 bagi fokus okulernya. 25 bagi 5 hasilnya 5 kali, berarti perbesaran totalnya berapa? 4, ini ya tadi teman-teman 4 kali 5, hasilnya 20 kali. Pasti mata berakomodasi itu nanti hasilnya bakal lebih besar. Kalau teman-teman yang menginginkan bonus 35 soal prediksi SKB Guru SD yang udah aku sesuaikan dengan kisi-kisi yang tahun lalu, yang bidang IPA Fisika, boleh banget tuh share satu video favorit teman-teman ke satu grup SKB Guru SD atau SKB PGSD. Jangan lupa untuk memberi caption yang menarik ya. Terus kirim screenshotnya ke email septiafriani06@gmail.com. Nanti filenya akan dikirim ke emailnya teman-teman. Oh ya teman-teman, kalau misalnya pas aku buat video ada suara-suara, ya udahlah ya sambil didengerin aja dan dinikmati. Soalnya tuh di sini lagi banyak anak-anak yang main petasan gitu loh teman-teman. Soal nomor 3, sebuah mikroskop mempunyai lensa objektif dan lensa okuler dengan jarak fokus masing-masing 0,9 cm dan 5 cm. Sebuah benda yang diamati diletakkan pada jarak 10 mm. Apabila pengamatan dilakukan dengan berakomodasi maksimum atau berakomodasi, maka perbesaran bayangannya sebesar, jadi teman-teman ini kan cm, ini milimeter, diubah ke cm dulu ya, jadi 1 cm. Oke teman-teman, makasih banget nih buat teman-teman yang udah setia banget nonton video di channel Septia Friani. Semoga video-videonya tuh bermanfaat ya buat teman-teman. Oh iya, makasih juga buat teman-teman yang udah mau share-share ke teman-teman yang lain. Semoga makin banyak orang-orang yang merasakan manfaat dari video-video di channel Septia Friani. Terima kasih.